daun tidak normal. Kita lihat sedikit menguning, terus sedikit lembek, tidak sewajarnya seperti. Halo sedulur bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bonsai Gembong, di channel belajar bonsai bersama ya tentunya. Oke, kali ini saya mau ulas balik untuk bahan bonsai waru. 1 bulan yang lalu saya lakukan teknik program akar. Seperti apa teknik ini sudah saya lakukan pada bahan bonsai kimeng sebelumnya. Ada pemahaman sedikit ya untuk teknik yang sama antara bahan bonsai kimeng sama waru ini. Oke, kita langsung saja lihat seperti apa bahannya. Ini tahap kedua saya melakukan proses pengerjaan. Kalau untuk kimeng tentunya dengan pengerjaan seperti hal yang nanti saya mau tunjukkan untuk teman-teman. Biasa daun kuning merontok baru ada titik tumbuh baru, karena asupan nutrisi terstop dengan akar baru yang keluar. Kalau untuk waru ini tentunya punya tangkai daun agak tebal, jadi untuk menguning terus rontok jatuh, asupan nutrisinya sangat kuat, jadi perlu kita kerjakan. Seperti apa kita lihat nanti. Bahan bonsai waru ini 1 bulan yang lalu saya lakukan untuk pengerjaan, dan ini saya akan tunjukkan untuk teman-teman untuk video awal penanaman sampai saat saya proses mengerjakan program akar. Sudah saya liput semua, sudah saya ambil videonya, nanti teman-teman bisa lihat di bawah deskripsi untuk keseluruhannya. Oke, langsung kita lihat bahannya seperti apa. Ini dia bahan yang sudah saya proses. Awal saya membuat gerak dasar ini dari bahan induk, saya lilit kawat. Setelah maksimal saya cangkok, turun cangkok, tanam polybag, kemudian saya tanam di ground. Untuk tahap program akar seperti ini, kita cek ya. Nah, tadi sudah saya lihat akarnya sudah banyak ya keluar ya. Dengan teknik seperti ini teman-teman bisa dilihat nanti di bawah deskripsi saya pas pengerjaan bahan ini. Di saat akar sudah mulai jalan full banyak di atas, tentunya asupan nutrisi akar yang di paling bawah sudah tidak berfungsi ya, dia cari makannya pada akar yang baru. Sedangkan akar-akar yang baru ini belum mampu untuk memberi asupan nutrisi dengan daun sebanyak ini. Nah, kita lihat ya, tentunya ini sudah daun tidak normal. Kita lihat sedikit menguning, terus sedikit lembek, tidak sewajarnya seperti bahan bonsai waru yang di tempat lain seperti ini. Nah, ini normal ya, seperti ini ya. Ini standar sehat daunnya. Nah, ini kita lihat tentunya sudah tidak sehat ya. Apa yang harus kita lakukan, kenapa bisa seperti ini daunnya? Nah, mengulas kembali seperti yang di bawah tadi. Proses ini saya lakukan dengan teknik seperti ini ya. Kita ambil yang di tengah, seperti orang mencangkok pada umumnya. Saya kupas,
saya bersihkan kambiumnya sampai bersih. Kemudian di sini saya kasih tataan plastik, di dalamnya saya ikat pakai tali rapiah bisa, pakai tali kawat bonsai bisa. Terus kita timbun pakai media tanam yang super bagus seperti halnya orang mencangkok. Saya ini pakai pasir Malang sama kokopit. Atasnya saya timbun pakai pasir ladu kali. Kemudian saya pakai penutup biar kelembapan air terjaga, karena sinar matahari tentunya sangat riskan banget ya untuk penguapan air. Biar tertahan sama plastik, air biasanya mengembun turun lagi biar awet untuk kelembapannya. Terus saya tindih pakai batu di atas plastiknya. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, untuk daun menguning di atas ini tadi sebagian sudah saya pruning ya, banyak sekali ini daun-daunnya saya pruning semua. Nah, ini nanti juga akan saya pruning, saya habiskan. Kenapa bisa menguning seperti ini, tidak sehat? Nah, karena batang utama ini untuk yang ke bawah, di bawahnya cangkokan itu akarnya sudah tidak memberi asupan nutrisi ke atas. Yang memberi asupan nutrisi ke atas akar baru yang muncul. Jadi dengan sedikit akar seperti ini dia tidak mampu untuk membangun pertumbuhan daripada daun-daun di atas. Makanya saya pruning, nah, biar asupan akar yang ada, jumlah akar yang ada di bawah mampu untuk membuat daun-daun baru. Seperti halnya mencangkok ya, biasanya kalau kita terlambat untuk menurunkan cangkok yang sudah waktunya, biasanya daunnya menguning. Nah, itu sama seperti ini juga. Saya mau cek seperti apa akar di bawah ini, nanti seberapa banyak, tapi saya tidak akan lakukan seleksi, cuman saya akan sedikit merubah dengan konsep ini. Tidak saya pasang, akan saya timbun pakai pasir ladu kali nanti, tapi sebelumnya saya akan cek dulu. Dan saya juga tidak akan banyak melakukan seleksi akar dulu. Kita lihat nanti mau saya semprot pakai air seperti apa akarnya. Ya, ini dia untuk 1 bulan yang lalu saya lakukan untuk mengerjakan dengan teknik cangkok untuk mengeluarkan akar baru yang lebih maksimal. Kita coba lihat dari sebelah sana ya. Nah, bisa muter ya. Ini akan saya biarkan dulu. Saya tidak akan melakukan koreksi atau pengurangan akar. Karena apa? Akar ini dengan sedemikian banyak akar ini saya biarkan untuk asupan nutrisi daripada batang sebesar ini, kemudian nyampe paling ujung. Ini tinggi kurang lebih sekitar 1,5 meter, nyampe 2 meter. Nah, untuk mengalami, kalau teman-teman melakukan proses teknik program akar seperti ini, mengalami daun yang sudah stuck dan tidak normal, nah itu tadi di depan sudah saya terangkan ya. Untuk lebih detailnya perlu kita pruning total semua daun yang tidak sehat. Seperti daun seperti ini kita buang saja semuanya, seperti pada contoh yang di bawah yang sudah saya bersihkan. Nah, ini nanti juga semua, ini cuma saya ambil untuk contohnya saja yang belum saya buang untuk tekstur daun seperti ini. Nah, kemudian setelah nanti kita pruning total semuanya, saya pernah melakukan hal seperti ini ya, makanya saya berbagi untuk teman-teman. Untuk waru, kalau untuk kimeng tentunya tangkai daripada daun tentunya lebih kecil ya daripada waru. Biasanya kalau kimeng akan menguning, rontok, kemudian ada berbusan baru. Kalau waru dia bertahan lama karena tangkainya besar, kemudian asupan untuk
getahnya juga sangat lumayan ya, tapi masih banyakan getahnya yang jenis Vickers, cuman kalah besar di tangkai daripada daun, tangkai seperti ini. Nah, untuk selanjutnya setelah di pruning selesai bersih semua ya seperti ini, saya akan lakukan untuk penimbunan. Saya ini saya kasih dekastar karena ini ada sisa kemarin saya taburkan di sini. Sebenarnya tidak dikasih juga nggak apa-apa karena ini ground untuk pembuatan dinding groundnya sendiri. Di video saya juga sudah berbagi teknik-teknik kupas tuntas untuk membuat ground bonsai besaran batang seperti apa. Nanti juga bisa teman-teman komen di bawah deskripsi atau nanti saya lampirkan linknya di deskripsi juga. Oke, saya akan lakukan penimbunan ini dengan media tanam full pasir. Kalaupun mau disampur pakai sekam juga tidak apa-apa, sekam yang sudah lapuk ya.